Kami aman dan tenang ketika kami bersama-Mu Tuhan. Karena di dalam-Mu lah kami mendapatkan kekuatan dan perlindungan. Tidak ada tempat yang paling aman dan nyaman selain daripada hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau menerima setiap hati yang terluka. Engkau menerima setiap jiwa yang hancur. Engkau tidak menolak kami Tuhan, tapi Engkau dengan tangan terbuka membuka tangan buat setiap kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami mau dengar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Bila kebenaran-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan menjadi pribadi yang akan selalu disempurnakan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai hamba-Mu yang terbatas tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak pernah terbatas, yang akan terus memberikan pewahyuan buat setiap kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi pribadi yang semakin hari akan semakin indah dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan, luar biasa malam hari ini. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan malam hari ini, boleh lambaikan tangan, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara, di dalam Yohanes 20. Mari kita buka di dalam Yohanes 20. Mulai ayat yang ke-24. Minggu-minggu ini, setelah kematian kebangkitan Tuhan Yesus, maka minggu-minggu ini adalah minggu-minggu penampakan, di mana Tuhan menunjukkan diri kepada murid-muridnya, supaya setiap murid-muridnya percaya bahwa Dia bangkit mengalahkan maut. Amin. Sudah ketemu saudara? Yohanes 20 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-29. 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, amin. Saya baca ayat 29 saudara, fokus kita di ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai iman yang benar di hadapan Tuhan saudara. Haleluya. Hari ini Yesus mengajarkan kita bagaimana kita merespon setiap apapun yang terjadi dengan iman yang benar. Amin. Bukan iman yang salah, tetapi iman yang benar. Amin. Hukum dunia atau peradilan dunia ini berkata seperti ini saudara. Sesuatu bisa dibuktikan kalau ada buktinya. Artinya sesuatu sah perkara itu diadili oleh seorang hakim ketika ada bukti konkretnya. Amin. Haleluya. Kita tahu peradilan di Indonesia juga. Setiap perkara nggak diadili kalau nggak ada bukti yang kuat. Minimal 2 alat bukti baru perkara itu bisa disidangkan. Dan perkara itu sah diputuskan oleh hakim. Ini perkara ini bisa dilanjut diputuskan atau tidak. Karena adanya bukti. Amin. Tapi hari ini merupakan kebalikan saudara. Kalau hukum iman ini berbeda. Haleluya. Yesus mengajar dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Artinya seolah-olah Tuhan mau berkata seperti ini, sudah kamu gak usah mencari bukti, tapi percaya saja, amin. Karena iman apa di dalam Ibrani 1 ayat 11 katakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Haleluya. Jadi hukum iman dengan hukum peradilan atau hukum yang ada di dunia ini sangat berbeda, saudara. Artinya apa? Tuhan sementara merubah. Kalau hari-hari ini kita hidup dengan kewajaran hukum dunia, Tuhan mau ubah supaya kita punya iman yang benar. Haleluya. Kita mau belajar hari ini iman yang benar itu bagaimana, saudara. Dikatakan di sini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata berbahagia kalau dalam King James Version ditulis dengan kata berbahagia, amin. Bukan berbahagia maksud saya, diberkatilah. Diberkatilah, karena dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata makarios. Makarios artinya diberkatilah atau berkat. Berkat itu apa sih, saudara? Di sini ada yang tahu berkat? Berkat itu apa? Oh Pak Pendeta, berkat itu kalau saya dapat sukses, kalau saya dapat pekerjaan, kalau saya naik pangkat. Oke, apalagi? Kalau saya dapat uang banyak Pak Pendeta. Oke, berkat itu apa? Kalau saya dapat kesehatan Pak Pendeta. Oke, berkat itu apa? Kalau saya dapat lotre Pak Pendeta. Haleluya. Sebenarnya berkat itu apa, saudara? Berkat itu apa sih? Blessing itu apa? Berkat itu apa? Dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata makarios. Berkat itu adalah, saudara, pernyataan kehendak yang baik. Apa, saudara? Berkat itu adalah pernyataan kehendak yang baik. Kita tahu Yakub mengejar yang namanya berkat bapaknya. Dia mati-matian kejar itu. Bahkan dia harus melukai Esau kakaknya dan merebut berkat hak kesulungan itu. Karena apa? Karena dia tahu itu adalah pernyataan kehendak yang baik. Amin. Jadi berkat itu adalah pernyataan atau kalimat-kalimat kehendak yang baik. Haleluya. Jadi berkat bukan berbicara materi, saudara. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, Yakub tidak pernah bawa sepeser pun uang dari Ishak atau harta benda kekayaan Ishak. Amin. Bahkan dia dikejar-kejar Esau kakaknya. Dia nggak bawa harta orang tuanya, tapi dia pergi di Laban, rumah Laban. Dan dia bekerja di sana untuk mendapatkan Lea dan Ribka. Amin. Artinya apa? Hari itu Ishak memberkati dia bukan memberkati masalah materi, enggak. Tapi masalah pernyataan kehendak yang baik. Artinya apa? Ucapan doa-doa yang baik. Haleluya. Dan ini yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Berkat itu berbicara bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita. Amin. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Tuhan memberkati dia keluar dari Ur Kasdim. Saudara tahu, di Ur Kasdim dia sudah diberkati, dia sudah kaya raya. Tetapi ketika dia dipanggil keluar oleh Tuhan, dia bawa berkat dari bapaknya, harta kekayaan enggak. Justru dia malah berjuang di negeri orang. Tapi di situ ada perkenanan Tuhan, ada rencana Tuhan. Haleluya. Dan disitulah berkat Tuhan ada. Artinya begini, kalau engkau minta berkat bukan materi hari ini. Pak, hari ini aku mau minta uang segini, enggak. Tapi berkat itu berbicara bagaimana kehendak Tuhan jadi atas hidupmu. Rencana Tuhan terjadi atas hidupmu. Haleluya. Hari ini engkau keluar dari manapun sepertinya enggak punya apa-apa. Tapi ketika engkau masuk dengan nama Tuhan, dengan nama Tuhan yang ajaib, maka engkau akan diberkati di situ. Amin. Haleluya. Ishak juga mengalami demikian ketika dia merintis di tanah Filistin. Sumur-sumur bekas Abraham ayahnya ditimbun semua dengan batu sehingga dia nggak bisa memberi minum ternak kambing dombanya. Tapi dia berjuang dengan berkat Abraham. Dia menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya berbicara materi, tetapi bagaimana pernyataan kehendak yang baik dari Allah Bapa itu berlaku buat setiap kita. Amin. Haleluya.
Haleluya. Berkat Tuhan itu ada bagi orang yang percaya walau tidak melihat. Amin. Di sini jelas dikatakan saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Orang yang tidak melihat rencana Tuhan bekerja, tangan Tuhan bekerja. Tapi dia tetap percaya dialah orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Abraham gak tahu rencana Tuhan. Aku mau engkau suruh kemana sih Tuhan? Engkau menyuruh aku keluar dari Ur Kasdim, tapi gak engkau tentukan di mana arahnya. Tapi disitulah rencana Tuhan yang ajaib. Menuntun dia sehingga dia menjadi bapak orang beriman. Haleluya. 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 Jadi hari ini yuk, kalau kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan, kita harus menjadi orang yang punya percaya yang benar, amin. Punya iman yang benar. Hari ini 3 hal saudara yang mau saya bagikan. Iman yang benar, Yesus mengajar. Iman yang benar itu iman yang bagaimana saudara? Yang pertama saudara, iman yang benar itu adalah iman yang perlu penyerahan, bukan pembuktian. Amin. Yang pertama, iman yang benar itu perlunya penyerahan, bukan pembuktian. Hari ini kalau engkau mau beriman kepada Tuhan, tetapi engkau hanya mencari bukti, sibuk mencari bukti Tuhan ini benar enggak ya? Engkau masih menguji Tuhan. Tuhan ini benar enggak sih ya? Tuhan yang bisa menuntun aku sampai aku bisa mendapatkan kesempurnaan. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang Kristen terus bertanya-tanya dalam hidupnya. Tuhan yang saya sembah ini benar apa enggak sih? Amin. Haleluya. Dia perlu bukti dulu seperti Thomas. Haleluya. Saya mau katakan kita enggak menjadi orang yang diberkati Tuhan kalau kita masih punya iman yang seperti ini. Amin. Tapi iman yang benar adalah iman yang penuh dengan penyerahan, bukan pembuktian. Haleluya. Abraham tidak bertanya, Tuhan aku kemana? Nanti di sana aku harus bagaimana? Tuhan aku udah umur mau 100 tahun, tapi aku gak punya keturunan. Engkau janjikan keturunanku bagai bintang di langit banyaknya, dan seperti pasir di laut. Mana enggak saudara. Abraham gak menuntut pembuktian itu, tapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Haleluya. Sampai janji Tuhan digenapi. Amin. Ini iman yang benar saudara. Abraham ketika dipanggil keluar, dia tidak ingin cari bukti, tapi dia terus berserah dan terus melangkah. Amin. Bahkan dia ketika harus diminta untuk menyerahkan, mengorbankan anaknya saudara, Ishak. Dia enggak bertanya kepada Tuhan, kenapa seperti ini dan kenapa seperti ini. Haleluya. Dan dia enggak menanyakan, dia enggak perlu cari bukti bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Haleluya. Jadi yang pertama, iman yang benar hari ini Tuhan Yesus mengajar bahwa iman yang benar itu perlu penyerahan, bukan pembuktian. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, iman yang benar itu ya iman yang bagaimana? Iman yang benar itu adalah yang menyadari bahwa rencananya tetap berjalan walau kita tidak melihat. Amin. Iman yang benar itu percaya bahwa rencana Tuhan tetap berjalan walau kita tidak melihat. Saudara baca lagi dalam Yohanes 20 ayat 29. Di sini dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perhatikan baik-baik. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Artinya begini loh saudara. Walau kita tidak melihat, bukan berarti sesuatu itu tidak terjadi. Yang mengerti katakan amin. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Artinya, ketika kita tidak melihat, bukan berarti sesuatu itu tidak terjadi. Amin. Haleluya. Suatu ketika, contoh yang sederhana saudara, ketika saya lewat jalan raya Bekasi. Saya barusan lewat, tapi saya nggak melihat suatu kejadian. Ternyata, menurut orang, di situ ada kecelakaan yang luar biasa terjadi di situ. Ada banyak orang meninggal karena kecelakaan. Saya nggak melihat saudara. Tapi ketika tidak melihat itu bukan berarti sesuatu itu nggak terjadi. Sesuatu itu tetap terjadi. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yuk, walaupun kita tidak melihat, tangan Tuhan tetap bekerja. Amin. Ini iman yang benar. Kita percaya walau kita nggak melihat. Tapi kita tetap percaya
bahwa tangan Tuhan tetap mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, saudara. Ini ayat yang paling saya suka, saudara. Satu Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua, haleluya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Walaupun hari ini sepertinya Tuhan, kok aku gak melihat tanganmu bekerja untuk menolong, pekerjaanku lagi sulit, ekonomiku lagi sulit, aku lagi susah. Tapi ingat, Tuhan tetap bekerja walau kita nggak melihat. Haleluya. Ini iman yang benar. Bukan mencari bukti. Benar nggak sih Tuhan yang aku percayai? Kok dia nggak menolong aku? Enggak. Tapi ini iman yang benar. Yang pertama tadi, kita perlu penyerahan. Yang kedua, kita tetap percaya rencananya tetap berlaku. Dan tetap bekerja. Walau kita tidak melihat. Amin. Haleluya. Kenapa sepertinya Tuhan mau menyembunyikan ini, saudara? Karena Amsal 25 ayat yang kedua dikatakan apa? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Amin. Justru dia adalah Allah yang agung, Allah yang mulia. Makanya dia enggak buka semuanya kepada setiap hidup kita. Amin. Karena kalau dia buka semuanya dalam hidup kita, kita menjadi orang yang enggak bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Coba bayangkan kalau Abraham sudah dikasih tujuan jelas. Abraham, aku mau panggil engkau keluar dari Ur Kasdim. Mari engkau berjalan keluar, nanti 3 kilo kamu akan ketemu kota ini. Dan engkau akan berjalan berapa kilometer, kau akan ketemu dengan kota ini, kau akan ketemu raja ini, dan kau akan menjadi besar, engkau akan menjadi bapak orang beriman. Kalau Abraham tahu, dia akan menjadi orang yang malas-malasan. Oh, aku endingnya begitu ya, ya udah Tuhan aku mampir di sini. Ya sudah, aku udah tahu Tuhan jelas tujuanku di sana. Oke, saya mau istirahat di sini dulu ya Tuhan. Haleluya. Kenapa Tuhan merahasiakan sesuatu? Tuhan mengizinkan sesuatu itu tidak kita lihat. Karena Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ini yang kedua, saudara. Iman yang benar adalah iman yang tetap percaya walau kita tidak melihat. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Iman yang benar itu apa, saudara? Kita kembali ke dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 29, bagian B. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman yang benar adalah iman yang bagaimana? Iman yang benar adalah iman yang membalikkan keadaan. Apa, saudara? Iman yang benar adalah iman yang membalikkan keadaan. Amin. Yuk, biar lebih mengerti lagi. Yohanes 20 ayat 29, kita baca sekali lagi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perhatikan baik-baik sekali lagi, saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata namun itu luar biasa, saudara. Ini adalah kata pemutar balikan. Amin. Kata namun ini adalah kalimat iman yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang tadinya harusnya walaupun kita nggak melihat. Kalau kita tidak melihat artinya kita dalam keadaan sepertinya nggak pasti. Kita nggak melihat artinya dalam keadaan siapa yang mau tolong saya. Harusnya kita lemah karena kita nggak lihat bukti. Amin. Namun kita tetap percaya. Kita membalikkan keadaan. Amin. Kata namun itu walaupun dalam tekanan hidup, walaupun dalam masalah. Amin. Kita kan nggak melihat pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan bekerja. Dalam himpitan, harusnya kita jatuh. Tapi kita berkata, namun, amin, kita membalikkan keadaan dengan percaya, amin. Haleluya. Iman yang benar itu membalikkan keadaan. Yang tadinya harusnya kita jatuh, rontok hidup kita. Tapi iman yang benar meresponinya membalikkan keadaan itu. Haleluya. Jadi hari ini, kalau engkau mengalami yang namanya tekanan hidup, engkau mengalami Tuhan, aku kok rasanya seperti ini. Balikkan keadaan dengan imanmu. Haleluya. Tuhan hari ini boleh aku gak dapat pekerjaan. Hari ini boleh aku gak dapat uang. Hari ini boleh bisnisku lagi sepi. Namun, haleluya,
Aku tetap percaya Engkau Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya. Kita nggak bisa jatuh. Kita nggak bisa menjadi orang yang sepertinya loyo. Walaupun kita nggak melihat sesuatu yang besar terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya pegang satu kalimat luar biasa dari almarhum Bapak Pendeta Bigman Sirait, saudara. Dia pernah punya statement yang seperti ini yang memberkati saya. Iman yang besar itu sanggup memindahkan gunung. Amin. Tetapi iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya belum pindah. Haleluya. Ini perkataan yang luar biasa. Iman yang besar percaya bisa memindahkan gunung. Amin. Tetapi iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya enggak pindah, saudara. Haleluya. Haleluya. Seperti siapa? SMA itu Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara. Dia berkata kepada raja, "Ya raja, sekalipun Tuhan gak menolong kami keluar dari perapian ini, sekalipun aku tidak mau menyembah patung buatan Tuhanku." Haleluya. Artinya apa? Ini iman yang membalikkan keadaan. Harusnya kita diperhadapkan dengan perapian masalah, kita harusnya lemah. Ya udah deh, saya mundur saja. Tapi kita katakan, namun, haleluya, aku tetap percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan walau aku tidak melihat. Amin. 2 Korintus 4, saudara, ayat yang terakhir. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Sudah ketemu? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Bayangkan, saudara. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Haleluya. Ini loh kalimat-kalimat yang mengubahkan, yang membalikkan keadaan. Yang harusnya kita jatuh berkeping-keping, gak tersisa. Tapi karena iman yang benar, iman itu membalikkan keadaan. Penuh dengan tekanan apapun, kita gak akan pernah roboh. Haleluya. Karena kita punya iman yang tertanam. Amin. Kita punya iman yang tertanam. Haleluya. Haleluya. Jadi yang ketiga, saudara, iman yang benar itu membalikkan keadaan. Amin. Jadi kita belajar hari ini, ketiga hal iman yang benar itu apa, saudara? Yang pertama, iman yang benar itu perlu penyerahan, bukan pembuktian. Yang kedua, iman yang benar itu tetap percaya rencananya berjalan walau tidak melihat. Dan yang ketiga, iman yang benar itu membalikkan keadaan. Apa keadaanmu hari-hari ini? Dalam susahkah, terjepit, engkau habis akal? Pak Pendeta, saya sedang habis akal. Saya enggak mengerti untuk menangani masalahku ini bagaimana. Tapi dengan iman, engkau bisa membalikkan keadaan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau belajar iman yang benar. Karena iman yang benar itu perlu penyerahan, bukan pembuktian. Karena iman yang benar tetap percaya rencanamu berjalan walau kami gak melihat. Dan iman yang benar itu membalikkan keadaan kami. Apapun keadaan kami hari ini, aku percaya dalam nama Yesus, kami akan sanggup balikan dengan iman yang benar. Kami yang penuh dengan tekanan, kami akan berkata, namun aku tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidupku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya
walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Oh Jesus, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Biar singer saja, ku tetap percaya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau mengajarkan kami, Engkau mengajar kami untuk punya iman yang benar. Kami mau berserah di hadapan-Mu Tuhan, atas setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kami ragu akan Engkau, kami seringkali mencari pembuktian akan Engkau. Tapi malam hari ini kami percaya iman yang benar tidak butuh pembuktian, hanya perlu penyerahan total kepada Tuhan. Dan kami akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kami percaya iman yang benar, tetap percaya rencana-Mu berjalan, walau kami tidak melihat. Dan iman yang benar, itu adalah iman yang sanggup membalikan keadaan. Hari ini walaupun kami penuh dengan tekanan hidup, penuh dengan masalah, penuh dengan himpitan, namun aku tetap percaya Tuhan. Aku tetap menyembah Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoyahkanku. Aku tetap percaya. Mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hidupmu dan akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah, atau menjadi pohon kehidupan yang tidak akan pernah tumbang oleh apapun. Izinkan firman itu tertanam lebih dalam di dalam hatimu, meteraikan dan meteraikan. Terima kasih Tuhan.